Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi dari R1 4B Teknik Informatika dengan NIM 24040048. Mata kuliah Sistem Digital akan menjelaskan atau mengerjakan UTS Sistem Digital. Ada beberapa pertanyaan, ada beberapa poin yang bakal saya jelasin. Yang pertama, kita mulai dari istilah bottom up. Nah, bottom up ini sebuah pendekatan atau metode yang dimulainya dari elemen-elemen paling dasar atau detail-detail kecil gitu. Jadi ini tuh sebagai dasarnya, terus dirangkai dan digabungkan secara bertahap. Jadi buat ngebentuk sebuah sistem struktur atau kesimpulan yang besar dan kompleks itu dibutuhkan bottom up atau istilah bottom up itu sendiri. Nah, B atau kedua, feedback not delayed. Jadi feedback not delayed ini sama sesuai dengan judulnya, yaitu umpan balik yang tidak tertunda. Nah, ini berarti respon, evaluasi, atau balasan yang dikasih secara langsung sesaat setelah tindakan kejadi gitu. Jadi nggak adanya jeda waktu. Jadi setelah langsung tindakan dia langsung ngerespon. Yang ketiga, real time. Jadi real time ini bisa dibilang proses informasi atau respon dari sebuah sistem yang terjadi pada saat bersamaan, atau peristiwa terjadi, informasi langsung tersebar, itu disebut real time. Atau bisa yang paling umum itu contohnya kayak live TV gitu, berita. Terakhir ada blockchain atau keamanan data era digital. Nah, blockchain sendiri ini sebenarnya teknologi buku besar yang terdistribusi gitu. Jadi dimana dia tuh nyimpen data di dalam blok yang saling terhubung dan make kriptografi yang kuat. Buat era digital sekarang ini, teknologi yang ini tuh mastiin buat data kita aman, transparan, sama nggak bisa dimanipulasi atau dibobol. Nah, yang kedua atau poin besarnya dua, dimana cara melakukan detoksifikasi media. Pertama, ngebatasin waktu layar atau screen time. Jadi kita kan ada yang namanya fitur pembatas waktu di HP atau alarm atau gadget kita, itu bisa kita pakai buat ngontrol durasi penggunaan aplikasi. Yang kedua, poin kedua itu matiin notifikasi. Kita bisa matiin notifikasi buat sosial media biar nggak gampang ke distract gitu. Yang terakhir, hapus aplikasi. Jadi kita bisa ngapus aplikasi sosial media dari ponsel selama beberapa hari, dan ini opsi terakhir aja ya. Opsi ini bisa kita pakai kalau misalkan emang opsi-opsi sebelumnya udah kita gunain dan kita tetap ke distract gitu. Nah, ketiga, konvergensi media dan realitas virtual. Konvergensi media itu sesuai sama namanya ya. Jadi dia tuh kayak proses penggabungan beberapa saluran komunikasi massa, jadi kayak teks, audio, video, gambar ke dalam satu platform teknologi digital tunggal kayak atau internet. Dan kedua, virtual reality atau VR. VR ini salah satu puncak dari inovasi konvergensi, di mana konvergensi media memungkinkan teknologi VR menggabungkan elemen visual 3D, audio, sama sensor gerak dalam satu perangkat. Yang keempat, perbedaan penggunaan media sosial dari kalangan. Pertama, yang paling utama itu baby boomer sama Gen Z kan. Dimana baby boomer sendiri itu lahir dari 1946 sampai 19 kalau nggak salah ya. Nah, jadi untuk baby boomer sendiri dia cenderung pakai sosial media tuh kayak Facebook, WA, itu pasif banget. Dan tujuan utamanya tuh biasanya buat ngegali informasi doang atau berita, atau sekedar terhubung doang sama teman-teman mereka atau keluarga yang jauh. Sedangkan kalau misalkan Gen Z yang lahir dari 1997 sampai 2012, ini kan kita sebagai generasi yang digital natif. Gen Z tuh pakai media sosial lebih luas lagi kayak TikTok, Instagram, X atau Twitter. Itu kita benar-benar aktif dan interaktif. Media sosial dipakai buat ngekspresin identitas, nyari hiburan instan atau video pendek di kala kita nggak ada kerjaan atau gabut. Bahkan search engine itu kita udah benar-benar bergantung banget sama yang namanya search engine. Kita nggak tahu dikit kita search.
kita nggak tahu dikit kita search, kita pengen tahu kita cari. Itu kita benar-benar ngandelin banget gitu loh sama yang namanya gadget. Itu sih perbedaannya. Dan untuk perkembangan transformasi media atau komunikasi visual di era digital itu, transformasi di era ini kan benar-benar berkembang pesat banget. Dari statis, yang tadinya statis jadi dinamis, dimana media tuh nggak lagi kebatas sama format cetak kayak koran, poster, dan komunikasi visual. Sekarang didominasi oleh yang format bentuknya digital gitu, dinamis, kayak video resolusinya tinggi, jelas, bersih gitu. Dan animasi 3D, ada juga live streaming. Interaktivitas audiensnya itu berubah dari konsumen pasif jadi produsen sekaligus konsumen gitu. Orang yang bisa langsung ngasih komentar, ngedit atau modifikasi kayak pakai filter, sama ngebagiin ulang secara real time gitu loh. Aksesibilitas, personality, konten visual kini didistribusi secara instan, secara global. Jadi berkat algoritma yang ada sekarang nih, komunikasi visual kayak iklan atau rekomendasi video itu jadi personal kita masing-masing sesuai kayak preferensinya. Misal saya yang suka musik gitu, mungkin algoritma iklannya tuh yang bakalan muncul paling seringnya musik. Dan yang terakhir tuh ada teknologi baru kayak AR sama kecerdasan buatan AI. Sekarang kan gampang banget, bukan gak mungkin ya, bikin konten visual yang kompleks atau kita ngerubah gambar manipulasi cuma lewat dari perintah teks. Jadi kita nggak perlu ngedit lagi, kita cuma tempel di AI dan kita kasih perintah. Misal saya mau ini tuh kayak gini, itu bisa banget. Mungkin untuk sedikitnya materi dari saya, Salman